Kenapa cuma dikasih tromol? Lebih baik dikasih cakram, jadi biar lebih enak lagi pas dibawa. Halo, balik lagi sama gue tentunya di vlog gue. Jadi hari ini gue mau ngebahas soal motor. Motornya ini dia masih keluarga Maxi Family, namanya Yamaha Aerox. Jadi ya Maxi Family sih di Aerox juga, cuman dia lebih sporty dibanding kakak-kakaknya seperti NMAX atau X-Max mungkin ya. Dan kalau misalkan kita sandingkan, Yamaha Aerox ini dia punya rival namanya Honda Vario yang 150 cc. Tapi kalau menurut gua kayaknya kalau feature lebih banyak Aerox, bener nggak sih? Motor ini tuh dibanderol sekitar 25 jutaan kalau nggak salah ya. Kalau misalkan kalian masih penasaran, kalian bisa cari di internet harga si Aerox. Tapi kalau menurut gua harga 25 juta dapat Aerox, worth it enggak? Worth it sih sebenarnya. Karena kalau misalkan gua lihat dari depan dulu, ini si motor Aerox tuh desainnya cukup oke. Jadi anak muda tuh gue yakin suka ya sama si Aerox karena desainnya lumayan tajam. Oke, tapi ada satu yang bikin gue ganjel sebenarnya kalau dilihat dari depan. Itu ada windshield, yang windshieldnya tuh kalau menurut gue cuman basa-basi aja ya. Dengan cabut aja gitu windshieldnya, nggak usah pakai windshield lah. Dan kalau misalkan di bagian perlampuannya pun gue seneng sama si Aerox karena dia sudah menggunakan LED si headlampnya. Jadi terlihat lebih modern, terlihat lebih kekinian. Tapi di sini ada yang disayangkan, lampu seinnya dia masih menggunakan bohlam biasa. Ini harus dimodifikasi sih kalau menurut gue ya, harus diganti pakai LED. Jadi lebih bagus lagi ya. Jadi headlampnya LED, lampu sein jadi LED, wah itu jadi cantik lah. Di bagian suspensi depan pun sebenarnya nggak ada yang spesial karena dia masih menggunakan teleskopik. Tapi Yamaha mengklaim suspensi ini nyaman ya. Dan ukurannya pun kalau dilihat-lihat sebenarnya tidak terlalu besar dan kecil juga enggak sih sebenarnya, jadi biasa aja gitu. Cuman yang gue senang di motor ini dia punya disc brake, dan itu disc brake-nya sudah ABS. Kalau yang tipe ini ya, kalau yang tipe standar mungkin nggak ada sih ABS. Jadi ini menambah safe lagi pada saat kita mengerem di jalan. Dan yang terpenting adalah rivalnya belum punya, jadi Aerox sudah punya ABS. Itu baru keren. Terus di situ juga ada ban yang berukuran lumayan gede. Jadi bannya tuh 110/80, ringnya tetap 14 ya, nggak terlalu gede jadi ringnya. Cuman kalau dilihat-lihat dengan ban sebesar itu jadi gambot ya si motornya. Dan desain velgnya pun sebenarnya biasa aja desainnya, tapi warnanya ini gold. Jadi agak lumayan terang ya kalau misalkan di jalan gitu. Nah kalau misalkan dilihat-lihat dari samping, si motor ini masih terlihat sporty karena agak sedikit nungging ya desain itu. Kalau dilihat dari depan, set ke bagian belakang itu agak sedikit nungging, jadi itu termasuk bagus lah kalau menurut gua. Dan yang paling terlihat jelas juga di situ dia tidak punya deck yang luas ya, jadi kakinya cuma di kanan sama di kiri aja. Di tengah-tengahnya dia ada tangki bensin, jadi kita nggak bisa naruh barang. Kalau misalkan motor matic yang lainnya dia bisa naruh barang gitu, naruh tas atau apa bisa taruh di situ. Kalau ini enggak, jadi situ digunakan sebagai tangki bensin. Tapi dengan seperti itu memang motor jadi terlihat lebih bagus sih sebenarnya. Dan kalau misalkan kita mau isi bensin pun nggak harus buka jok ya, jadi tinggal buka aja di situ. Dan di joknya ini pun sebenarnya lumayan enak ya, jadi ya begitulah seperti umumnya Yamaha ya. Tapi yang gue senang di sini dia punya jok itu lebar, jadi pantat lu itu bisa tersanggah sempurna ya di motor ini. Jadi nggak ada sisa-sisa tuh biasanya pinggirannya. Terus di situ juga ada sedikit emblem Aerox yang berwarna gold. Itu sih kalau menurut gue mempermanis aja, tapi memang manis juga sih kalau dilihat-lihat. Di sisi sebelah kanannya pun sebenarnya masih sama aja desainnya, sama sebelah kiri ya, sama aja karena motornya satu. Tapi di situ dia ada satu buah knalpot yang desainnya kalau menurut gue jadi
Ya bagus sih sebenarnya, cuman agak terlalu panjang mungkin ya. Jadi terlalu panjang itu si silencer knalpotnya tuh. Dan dia posisinya bagus sih kalau menurut gue, jadi agak ke atas. Jadi ini kalau misalkan ada genangan air yang cukup tinggi, ini knalpotnya bisa nggak kerendam ya, jadi nggak kemasukan air gitu. Itu bagus banget sih sebenarnya. Kalau di bagian suspensi belakang, Aerox ini dia menggunakan double ya si shock breakernya, tapi sayang sekali dia belum punya subtank ya kayak kakaknya ya Nmax, Xmax gitu. Dia nggak kayak gitu. Padahal kalau dikasih mungkin jadi lebih bagus lagi. Dan di situ pun ada ukuran ban yang cukup besar. Bannya ini 140/70, ringnya sih masih sama ring 14 ya. Cuman jadi terlihat bahenol ya si motor ini dengan ban segede gitu. Wow gitu. Mantap ya. Mungkin pakai nikung-nikung enak. Velgnya pun masih sama warnanya, jadi masih gold juga, desainnya sama yang depan. Tapi di sini yang paling gue sayangkan, motor ini tidak punya disc brake di bagian belakangnya. Padahal depannya udah pakai disc brake, ABS pula, tapi yang belakang dia masih tromol. Kenapa cuma dikasih tromol? Lebih baik dikasih cakram, jadi biar lebih enak lagi pas dibawa. Tapi kayaknya gue tahu alasannya, kalau misalkan dikasih cakram harganya pasti lebih mahal lagi. Bagian belakangnya pun gue senang sama si Aerox karena dia memiliki stop lamp itu sudah LED, jadi terlihat lebih modern lagi ya. Lebih kekinian lah, anak-anak muda pasti gue yakin suka lah. Tapi sayang di sini lampu seinnya masih sama yang depan, jadi masih menggunakan lampu bohlam biasa. Ini PR harus diganti jadi LED, kalau nggak diganti kurang bagus ya. Tapi desain spakbornya jujur gue seneng sama si Aerox. Spakbornya tuh tajam-tajam, desainnya oke, jadi good job lah buat Yamaha. Di bagian speedometernya gue nggak bisa ngeliat karena pertama dia belum dipasang aki, yang kedua kuncinya pun nggak ada. Jadi gue minta maaf banget, gue nggak bisa ngejelasin apa saja yang ada di dalam speedometer si Aerox ini. Beralih ke setang, bagian perjempolan sebelah kiri itu dia ada lampu jauh, ada lampu dekat, ada lampu sen, dan yang terakhir ada klakson. Jadi masih sangat-sangat standar sekali, hazard pun dia nggak punya ya. Dan kalau di sebelah kanan dia ada starter, dan yang terakhir itu ada seperti idling stop ya. Jadi kalau misalkan kita berhenti di lampu merah, si engine-nya dia langsung berhenti. Itu kayaknya buat menghemat bahan bakar kali ya. Karena sekarang kan bahan bakar cukup mahal. Gue senang banget sama kunci si motor ini karena dia sudah menggunakan kilas. Jadi kita nggak usah colok-colok kunci lagi, itu merepotkan sekali. Belum lagi kalau kuncinya patah akan nyebelin ya kayak gitu. Terus di situ juga desain knob si kuncinya itu gue senang karena itu terlihat lebih bagus ya dibanding rivalnya. Kalau yang rivalnya tuh dia masih kayak plastik gitu ya warnanya. Dan kalau yang ini dia seperti aluminium, jadi desainnya bagus banget, terlihat lebih kokoh dan lebih elegan mungkinnya. Dan di situ juga ada tombol untuk untuk membuka si bagasi motornya. Jadi tinggal pencet-pencet aja, di situlah ada tombolnya. Dan pas gua buka si joknya, gua buka gitu kan, wow, ternyata bagasinya luas sekali. Ini bagasinya bisa naro helm ya. Satu buah helm itu bisa masuk, dan masih ada space untuk sedikit bawa barang ya. Jadi enak banget ini kalau misalkan kita punya barang banyak, itu bisa masuk semua kayaknya ke situ. Dan di situ juga ada tempat aki. Jadi bagasi sama tempat akinya itu saling berdekatan, dia nggak mau jauh-jauh. Dan kalau misalkan bicara soal mesin, motor ini berkapasitas 150 cc, 155 cc, dan dia juga teknologinya masih menggunakan SOHC ya, jadi belum DOHC. Dan dengan mesin tersebut motor ini bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 13 HP atau 14 HP kalau nggak salah ya. Dan torsinya tuh sekitar 13,8 Nm. Jadi cukup lumayan ya untuk kelas 150 cc sih. Power segitu, torsi segitu udah cukup sih kalau menurut gua. Oke, mungkin cukup sekian dulu vlog dari gua tentang Yamaha Aerox. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.